Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ummahat jamaah Masjid Dar Ar-Razzaq dari Majelis Taklim An-Nisa yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan perlindungan dan taufiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah kembali atau Allah pertemukan kita dalam salah satu taman dari taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang kau maksud dengan taman surga wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, "Majlisuz dzikr." Majlis zikir, yaitu majlis ilmu. Karena pada hakikatnya majelis ilmu adalah majelis yang kembali mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis yang kembali meningkatkan iman kita yang mungkin dari sebagian kita sedang dilanda dengan kehampaan hati atau penurunan kadar iman. Maka majelis ilmu adalah tempat untuk mencharge, untuk mengupgrade keimanan pada diri. Itulah yang Nabi SAW sifati dengan riyadul jannah atau sebagai taman surga. Sehingga keberadaan kita pada majelis ilmu adalah keberadaan yang kita tuju untuk mencari ketenangan. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para istri-istri beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau yang setia mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman. Para jamaah Majelis Taklim An-Nisa yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkannya perkara seorang yang beriman. Jadi Nabi takjub kepada perkaranya orang yang beriman. Mengapa beliau takjub dengan perkaranya orang beriman? Nabi mengatakan, "Inna amrohu kullahu khair." Seluruh perkara yang menimpanya itu semuanya baik. Oleh karenanya Nabi takjub. Jadi apapun yang dialami oleh orang yang beriman, siapapun kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang kecil maupun yang sudah dewasa, yang junior maupun senior, ya, yang bisa berbahasa Arab ataupun yang tidak berbahasa Arab, yang ustadz maupun orang awam, yang ulama ataupun ahli ibadah, semua yang menimpa keadaan orang yang di dalam hatinya masih memiliki keimanan, kata Nabi, "Inna amrohu kullahu khair." Seluruh perkaranya itu baik. Mengapa demikian? In asabathu sarra'u syakar. Apabila ada kebaikan, ada nikmat yang sedang ia alami dan sedang ia nikmati, syakar, maka orang beriman ini menyikapinya dengan bersyukur, fakana khairan lah, dan itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra'u sabar. Apabila ada keburukan yang sedang menimpanya, ada musibah yang sedang ia jalani, ia pun bersabar, dan itu pun kata Nabi khairan lah, baik untuknya. Dan kata Nabi SAW, "Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Dan kebaikan yang terus-menerus mengalir kepada seorang itu tidak akan bisa berjalan kecuali bagi orang yang beriman, bagi orang yang senantiasa mencari pahala pada setiap takdir yang Allah haturkan atau yang Allah gariskan kepadanya. Karena pada hakikatnya para ummahat yang Allah muliakan, ada enggak orang di dunia ini yang hidup lepas dari musibah dan nikmat? Tidak ada. Ada enggak orang yang kehidupannya itu musibah terus? Tidak ada. Atau nikmat terus? Tidak ada. Jadi sunnatullah
itu memperjalankan takdirnya kepada para manusia dengan dua hal ini, sabar dan syukur, musibah dan nikmat, dan cara menanggulanginya adalah dengan bersabar dan bersyukur. Ada seorang yang dari kecil tidak memiliki atau tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya. Tentu dia sedih ketika melihat teman sebayanya memiliki orang tua. Tentu dia sedih ketika ia melihat teman-temannya itu kembali ke rumah dan ada yang menunggunya. Tentu ia sedih ketika dia tahu ternyata temannya itu ketika di rumah sebelum berangkat ke sekolah ada yang memasakkannya makanan dan membawakannya bekal. Sedangkan orang ini bisa jadi dia memiliki beberapa adik, ya, boro-boro dia dimasakkan oleh orang tuanya, justru dia harus memasakkan, ya, atau bekerja untuk adiknya. Ada yang keadaannya seperti ini, banyak, ya. Kemudian ada juga sebagian orang, ya, yang susah untuk mendapatkan jodoh, ya. Sudah bertemu dengan beberapa orang, tidak ada yang cocok. Sudah pernah menikah, kemudian cerai. Nah, ini salah satu takdir yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepadanya. Tapi di satu sisi dia bisa melihat keadaan orang yang memang menikah tapi tidak bahagia dengan pasangannya karena pasangannya itu KDRT misalkan, karena pasangannya itu naudzubillah selingkuh misalkan. Nah, terkadang seorang yang tidak menikah ada pada titik yang dia bersyukur, ternyata saya yang tidak menikah ini atau yang Allah belum mudahkan saya untuk menikah itu ternyata bisa bersyukur ketika saya melihat teman saya yang disikapi dengan keras oleh suaminya. Ketika saya melihat teman saya, ya, ternyata diselingkuhi oleh pasangannya. Terkadang membuat beberapa orang yang belum menikah ada pada titik bersyukur padahal dia sedang ditimpa oleh musibah. Nah, ini level yang tinggi. Dia bisa mensyukuri musibah yang ada padanya, ya. Terkadang ada sebagian orang yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun belum punya anak, ya. Dia sedih ketika melihat orang-orang yang menikah pada tahun yang sama dengannya atau yang menikah setelah waktu pernikahannya 1 tahun setelahnya atau 2 tahun setelahnya lebih dahulu memiliki keturunan sebelum dia. Terkadang itu membuat sebagian kita sedih. Tapi tatkala ia melihat anak-anak dari sebagian manusia ternyata tidak dikaruniai qurratul ain atau apa yang membuat orang tuanya bahagia. Sebagian orang memiliki anak yang super nakal, ya, dari kecil sudah sangat merepotkan, ya, belum lagi dewasa. Dia memiliki pergaulan yang buruk sehingga dia memiliki keturunan yang diajak sholat saja susah, memiliki keturunan yang candu narkoba misalkan, memiliki keturunan, ya, yang membawa aib keluarga. Terkadang membuat sebagian orang yang belum memiliki keturunan sedikit bersyukur karena dia Allah Subhanahu wa taala tidak berikan beban yang lebih karena dia belum memiliki anak. Inilah hakikat dari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, tujuannya untuk apa, ibu-ibu? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya, siapa yang paling baik di antara kalian yang bisa mengcombine antara sabar dan syukurnya. Siapa, ya, bukan berarti tidak boleh sedih, bukan berarti tidak boleh mengeluh, boleh. Tapi siapa yang mengeluhnya itu tetap dengan mengucapkan perkara yang tidak membuat Allah murka. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang amalannya terbaik. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan mengatakan wa huwal aziz al-ghafur, dan Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun. Allah perkasa, tapi perkasanya itu bukan semena-mena seperti sebagian manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau ketika kita melihat sebagian manusia memiliki kekuasaan, mereka semena-mena. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu aziz, tapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama yang lain seperti Al-Alim, Maha mengetahui, dan Al-Hakim, Maha bijaksana. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan mengatakan Al-Ghafur, dan Maha pengampun. Ini adalah dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hanya pembukaan, ibu-ibu yang Allah muliakan, ya, karena tema kita pada pagi hari ini adalah apa? Meneladani Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Mungkin sebagian ada bertanya, Ustaz, kayaknya temanya bukan ini, Ustaz. Tapi kok dari tadi sabar dan syukur saja. Tidak, ini cuman, ya, muqaddimah, ya, intermezzo sebelum kita masuk kepada inti pembahasan. Tidak ada masalah, ya, insyaallah. Taib. Aisyah
Ummul Mukminin Aisyah binti As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi Aisyah itu adalah salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya berapa? Total istri Nabi? 11 atau 9? Ada dua madhab nih berarti ya, 9 dan 11. Totalnya ada berapa? Totalnya 11. Nabi pernah menikahi 11 wanita. Hanya saja 2 wanita lebih dahulu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah. Ini hanya dinikahi oleh Nabi beberapa bulan saja, 2 bulan kurang lebih. Nah, maka yang 9 istri ini hidupnya atau menyaksikan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Khadijah meninggal di usia yang 3 tahun sebelum Nabi berhijrah, maka Nabi menikahi salah seorang sahabiyah yang bernama Saudah binti Zam'ah tidak lama dari sepeninggalnya Khadijah. Kemudian Nabi SAW menikahi Aisyah, tapi belum langsung bergabung di satu rumah. Ketika Nabi SAW menikahi Aisyah itu di usia yang ke-6. Nanti kita akan sebutkan Rasulullah beneran menikahi Aisyah di usia ke-6, kita katakan iya. Dan akhirnya bergabung dengan Aisyah di usia yang ke-9. Itu profil singkat pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Adapun nama beliau ya adalah Aisyah atau nasab beliau Aisyah binti Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini nama aslinya siapa ibu-ibu? Ada yang tahu tidak? Abu Bakar itu kunyah. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Abdullah. Abdullah bin siapa? Sayup-sayup saya mendengarnya. Abdullah bin Utsman. Itu nama asli Abu Bakar. Jadi Aisyah binti Abdullah, aslinya seperti itu, atau binti Abdullah bin Utsman. Nah, Abu Bakar itu adalah kunyahnya, kunyah Abdullah. Tadi siapa? Abdullah bin Utsman. Utsman sendiri ini juga namanya tidak begitu terkenal dengan Utsman, tapi terkenal dengan kunyahnya yang lain atau kunyahnya, yaitu Abu Quhafah. Jadi Abu Bakar bin Abi Quhafah. Berarti Aisyah binti Abu Bakar atau binti Abi Bakar bin Abi Quhafah. Abu Quhafah. Abu Quhafah itu kakeknya Aisyah. Yang nama aslinya siapa tadi? Utsman. Abu Quhafah nama aslinya Utsman. Taib. Ada pertanyaan? Kunyah itu artinya kunyah itu nama yang dinisbatkan kepada ayah atau ibu, itu namanya kunyah. Misalkan Abu Abdillah karena dia ayahnya Abdullah, ya misalkan. Atau tidak harus punya nama Abdullah, ya. Seperti Ummu Abdillah, ibunya Abdillah, bukan berarti dia punya nama anak Abdullah, karena Aisyah ini kunyahnya Ummu Abdillah. Ya, jadi Aisyah binti Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ya, itu saja yang ditulis, nggak ada masalah. Tapi saya akan sebutkan sampai Quraisy, nggak perlu ditulis ya. Bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini adalah Quraisy. Jadi dikatakan bangsa Quraisy itu kalau keturunannya Fihr. Gitu aja ya. Jadi Fihr itu nama aslinya Quraisy, Fihr. Taib. Abu Bakar memiliki 4 istri. Kami akan sebutkan 2 beserta dengan anaknya. Ya, atau yang setidaknya yang perlu ditulis 2 ini beserta dengan anaknya. Istri pertama adalah Qatilah binti Abdil Uzza. Qatilah binti Abdil Uzza. Ini istrinya Abu Bakar yang pertama. Qatilah binti Abdil Uzza. Darinya punya anak Abdullah dan Asma. Kalau Asma terkenal ya, Asma binti Abu Bakar. Siapa yang kenal Asma binti Abu Bakar?
profilnya. Dia pernah punya cerita apa Asma binti Abu Bakar? Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, apa yang dilakukan Asma? Mumtaz, ya. Beliau membawakan makanan bolak-balik ya dari rumah ke gua, dan beliau merobek sabuknya untuk mengikat makanan tersebut. Itu Asma, dari ibu yang bernama Qatilah binti Abdul Uzza. Istri yang kedua bernama Ummu Rumman binti Amir. Ummu Rumman binti Amir. Dari yang kedua ini lahirlah Abdurrahman dan Aisyah. Jadi Aisyah ini anak dari istrinya Abu Bakar yang kedua. Siapa tadi nama ibunya Aisyah? Ummu Rumman binti Amir. Saudara kandung Aisyah tadi siapa namanya? Saudara kandungnya tadi Abdurrahman. Ummu Rumman binti Amir punya anak Abdurrahman dan Aisyah. Kalau istri pertama tadi punya dua anak, siapa? Abdullah dan Asma. Nah berarti Aisyah dengan Asma ini saudara satu ayah tapi beda ibu. Taib, istri ketiga dan istri empat saya skip saja, ya, walaupun penting. Taib. Gimana? Oh, pelan-pelan. Yang mana bagian yang ingin diulang? Istri Abu Bakar yang pertama, Qatilah binti Abdul Uzza. Punya anak siapa? Abdullah dan Asma. Taib, saya pelan-pelan biar ditulis dulu. Qatilah binti Abdul Uzza punya anak Abdullah dan Asma. Kemudian istri kedua Ummu Rumman binti Amir punya anak Mumtaz, Abdurrahman dengan Aisyah. Abdurrahman dengan Aisyah. Ada lagi dua istri Abu Bakar, cuman kita sedang tidak belajar sejarah, kita fokusnya kan Aisyah saja ya. Taib, tadi Aisyah kami sebutkan menikah dengan Nabi di usia yang keberapa? 6 tahun. Ini menikah secara akad tapi belum bergabung, ya. Bergabungnya 3 tahun setelahnya, sekitar umur 9 tahun. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, beneran itu umur 9 tahun sudah dinikahi? Kita katakan iya. Enggak, apakah Aisyah sudah mampu untuk menikah di umur 9? Dalam artian sudah mampu untuk menerima hubungan dengan suami? Kita katakan iya. Jadi Aisyah itu punya postur yang bongsor. Jadi meskipun umurnya 9, tapi mungkin secara postur kalau dia pakai jilbab dan pakai cadar, ya seperti orang yang sudah dewasa. Jadi tidak seperti anak 9 tahun. Kalau anak 9 tahun ini kan seperti masih anak SD, ya. Jadi Aisyah pertama dia punya badan yang bongsor. Yang kedua, Aisyah itu ini secara pribadi Aisyah, jadi beliau memiliki badan yang bongsor. Kemudian bagian negara yang keadaan panasnya itu terik, kita bilang secara sains, itu membuat para wanita di negara tersebut lebih cepat baligh. Nah, jadi umur 9 itu sudah baligh. Dan kalau wanita sudah baligh itu berarti sudah mampu untuk menikah, begitu kan? Taib. Kemudian kita juga melihat kepada profil orang tuanya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Kalau sebagian dari kita kalau punya anak umur 9 tahun, kira-kira sudah dewasa belum? Belum. Karena kita sebagai pendidiknya, ya mendidiknya juga kurang maksimal. Tapi Aisyah itu orang tuanya Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah orang terbaik di dunia setelah para nabi dan para rasul. Jadi mendidik anaknya ya tentu dengan cara yang terbaik dan membuat anaknya lebih cepat dewasa, ya. Secara badan dia dewasa, secara psikis juga dewasa. Kemudian
Nabi itu menikahi Aisyah dalam keadaan gadis dan satu-satunya istri beliau yang gadis. Satu-satunya istri beliau yang gadis. Jadi Nabi SAW itu istrinya banyak, tapi bukan tanpa alasan. Jadi beliau itu bukan menikahi dalam artian karena, ya bahasa kasarnya ya, karena beliau hypersex, bukan. Wal'iyadzubillah, seperti yang dikatakan sebagian orang kafir yang membenci Islam. Kenapa Nabi itu menikahi banyak istri? Ya. Semua istri Nabi itu punya latar belakang. Seperti Aisyah itu adalah anak dari sahabatnya. Begitu juga Hafsah, anak dari sahabatnya. Tapi jangan lupa juga Rasulullah itu pernah menikahi Sofiyah binti Huyai, yang mana itu anaknya siapa? Anaknya tokoh orang Yahudi. Huyai itu tokoh orang Yahudi. Jadi ketika Rasulullah SAW menyerang orang Yahudi dan menawan beberapa orang Yahudi, di antara yang ditawan itu Sofiyah. Mungkin di lain waktu kita cerita tentang Sofiyah, tapi sekarang fokusnya Aisyah. Nah, kemudian Sofiyah ini memang memiliki paras yang cantik, tapi beliau janda. Ya, karena suaminya terbunuh juga dalam perang tersebut. Ayahnya terbunuh, pamannya terbunuh, semuanya terbunuh oleh pasukannya kaum muslimin. Nah, singkat cerita, Sofiyah dinikahi oleh Nabi SAW. Para sahabat, ya, ketika melihat Sofiyah bersama dengan Rasulullah, para sahabat itu seperti ya ingin menjadi ajudannya Nabi secara volunteer begitu. Para sahabat ditanya oleh Nabi, kenapa kalian? Kata para sahabat, ya kami takut nih istri Anda tiba-tiba nusuk Anda gitu. Soalnya belum lama ini ya pasukan kita kaum muslimin menyerang ayahnya, menyerang pamannya dan menyerang suaminya. Sekarang ternyata Anda sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin menjadi suaminya Sofiyah. Ya kita takut kalau Sofiyah ini tiba-tiba melakukan hal yang tidak disangka. Nah, ketika Nabi menikahi Sofiyah, itu ada pengajaran yang besar kepada kaum muslimin tentang bagaimana cara bermuamalah dengan modelan orang seperti ini. Dan ternyata Sofiyah itu terkesan dengan akhlaknya Nabi SAW yang sangat ajaib, yang sangat baik. Padahal kehidupan Nabi itu bisa dibilang sederhana, tapi Sofiyah tidak pernah terbetik dalam hatinya atau dalam benaknya untuk membalas kepada Nabi SAW dendamnya, tidak. Nah, berarti kan ini menunjukkan akhlak Nabi yang besar. Kok bisa ada orang seperti ini nggak balas dendam seperti modelan Sofiyah? Nah, Nabi juga pernah menikahi Ummu Habibah, ya, Ramlah binti Abi Sufyan. Anaknya siapa berarti tadi? Abu Sufyan itu kan masuk Islamnya duluan apa belakangan? Belakangan. Berarti kan sempat memerangi Nabi di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab. Berarti kan pernah jadi musuh bebuyutannya Nabi. Tapi istrinya, anaknya Abu Sufyan itu dinikahi Nabi. Tapi Abu Sufyan rela-rela aja. Jadi dalam hatinya sebenarnya nggak ada masalah kalau ya pada akhirnya anak saya dinikahi dengan modelan orang yang akhlaknya ajaib seperti ini. Itu kan pendidikan kepada umat. Nah, jadi istri-istri Nabi itu ya menjadi istri Nabi bukan hanya menyelesaikan syahwatnya saja, tidak, tapi Nabi SAW sedang memberikan ajaran kepada umat bagaimana cara bermuamalah dengan orang yang latar belakangnya berbeda. Ada yang janda punya anak seperti Ummu Salamah, ya, Salamahnya sendiri itu sebagai anaknya. Gimana cara bermuamalah dengannya? Ada janda yang tidak punya anak, bagaimana cara bermuamalah? Ada janda yang ayahnya adalah mantan musuhnya, ada yang janda yang ayahnya adalah pernah jadi musuhnya. Ya, hanya satu yang gadis, dan itu juga pengajaran kepada kaum muslimin bagaimana bermuamalah dengan istri yang masih gadis. Begitu ya. Jadi yang diambil dari Nabi SAW itu bukan hanya syariat poligaminya saja, tapi juga bagaimana cara poligami. Ini sebenarnya sedikit memberikan nafas segar untuk para ummahat. Jadi sebagian laki-laki itu ketika poligami, ini kan sunnah Rasul. Ya, iya, poligaminya sunnah Rasul. Bagaimana poligaminya itu juga ada sunnahnya loh. Ya, jangan diambil poligaminya, tapi bagaimana Rasulullah poligaminya nggak diambil. Nah, ini kan hal yang nggak bisa dipisah. Sebagaimana ketika kita sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi hukum halal dan haram itu adalah hukum Islam. Tapi menyampaikan halal dan haram sesuai dengan hikmah itu juga hukum Islam. Jangan sampai Anda menyampaikan halal dan haram kepada manusia justru membuat orang itu lari dari Islam. Karena Anda hanya mengambil hukum halal dan haramnya saja, tanpa mengambil dari Nabi cara menyampaikan halal dan haram. Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ya, sama seperti syariat poligami. Poligaminya memang syariat Islam, tapi jangan lupa syariat Islam itu juga mencakup bagaimana cara poligami. Ya,
Dan berapa banyak orang yang poligami nggak pernah baca tentang bagaimana Nabi SAW poligaminya. Yang mereka pernah dengar hanya Nabi poligami. Nah itu kan tamparan yang keras, begitu kan ibu-ibu ya? Taib. Jangan langsung dibawakan setelah ceramah ke suami-suami ya. Taib. Tapi itu Aisyah. Jadi Aisyah itu dinikahi ketika muda betul. Dan beliau adalah satu-satunya istri Nabi SAW yang gadis. Kemudian Nabi SAW juga menikahi Aisyah. Salah satu hikmahnya adalah karena Aisyah tadi masih muda. Dan namanya masih muda, itu biasanya otaknya masih encer. Ngafal hadis itu cepat. Ya, istri Nabi ada yang berumur, ada yang sangat muda seperti Aisyah. Dan Nabi ingin menjadikan Aisyah itu sebagai orang yang menghafalkan sunnah-sunnah harian di dalam rumah. Dan Aisyah meriwayatkan hadis jumlahnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi 2210 hadis. Dan gak ada istri lain Nabi yang punya hafalan kayak Aisyah. Makanya Aisyah dijuluki dengan afqah nisa'il alam, wanita yang paling cerdas, wanita yang paling pintar. Jadi Nabi ketika menikahi Aisyah juga memperhatikan umat. Oh iya, saya kalau menikahi Aisyah, Aisyah akan menghafalkan banyak sunnah dari saya, khususnya sunnah-sunnah rumah tangga, dan bisa diajarkan kepada umat. Dan betul, sepeninggal Nabi SAW itu para sahabat senior, apabila ada permasalahan rumah tangga, mereka larinya ke Aisyah, karena Aisyah yang paling hafal hadisnya Nabi SAW, dan karena Aisyah membersamai Nabi dari kecil, ya, sehingga otaknya masih encer, cerdas, dan banyak menghafal hadis dari Nabi SAW. Kemudian ya, yang menikah dengan wanita yang sangat muda, tadi kita katakan orang Arab itu baliknya cepat. Kebetulan Aisyah itu juga badannya bongsor, jadi sudah dewasa secara badan maupun secara psikis. Kemudian yang menikah dengan usia yang jauh lebih muda di zaman tersebut itu tidak hanya Rasulullah. Nah, tapi kenapa kok framing orang kafir itu hanya Rasulullah, begitu kan? Berarti kan ada maksud buruk di baliknya. Sebagai alasan atau sebagai bahan diskusi, ketika Rasulullah menikahi Aisyah, ada tidak orang-orang ya atau cerita kalau orang-orang jahiliyah itu mengingkari pernikahan Rasul? Ada nggak yang diantara mereka bilang, misalkan Abu Lahab sudah meninggal ya, misalkan Abu Sufyan sendiri ya, atau orang yang memerangi Nabi di awal-awal Islam kemudian masuk Islam pada akhirnya, ketika mereka melihat pernikahan Nabi dengan Aisyah, tidak ada satupun dari mereka yang protes. Nggak ada yang mengatakan, mohon maaf ya, pedofil misalkan, Nabi pedofil. Nggak ada yang mengatakan demikian, waliyadzubillah. Jadi itu hal yang lumrah di zaman tersebut. Ya, jadi di zaman tersebut lumrah, kenapa harus dipermasalahkan? Begitu ya. Ya mungkin zaman sekarang kurang lumrah karena wanita-wanita zaman sekarang baliknya telat, dewasanya telat. Ya, saya juga kalau punya anak perempuan, saya nggak berani menikahkan ia di umur 9 tahun. Karena saya ngerasa dia mau jadi ibu rumah tangga, pendidikan saya selama ini belum membuat dia layak untuk menikah di umur 9 tahun. Bahkan di antara kita mungkin ada juga yang punya anak sudah dewasa, sudah di atas 20-an. Tapi kita belum berani untuk menikahkan. Kadang seperti itu kan? Karena kita ngerasa anak kita belum dewasa. Jadi bukan dilihat dari umur atau berumur atau belum berumurnya, tapi sudah siap menikah, kematangan atau belum. Itu poin yang perlu kita sadari dari pribadi Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Di antara keutamaan Aisyah, para ummahat yang Allah muliakan, adalah bahwasanya isyarat pernikahan Nabi dengannya itu datang melalui mimpi. Dan kita tahu mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Jadi ketika para nabi melihat sesuatu dalam mimpi, berarti itu isyarat untuk mengerjakan apa yang datang dalam mimpi tersebut. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Urituki fil manami thalatha layalin ja'a bikil malaku fi saraqatin min harir." Aku melihatmu hai Aisyah ya 3 hari. Aku melihatmu dalam mimpiku selama 3 hari, di mana ada malaikat yang membawamu dengan menutupmu di dalam kain sutra. Maka Nabi SAW berkata, maka malaikat tersebut berkata, "Hadhihi imra'atuka." Inilah istrimu. Jadi dalam mimpi tersebut masih ditutupi dengan kain sutra.
Fa'akshifu an wajhik, maka aku pun membuka kain tersebut, fa idza anti fi, maka aku dapati ternyata yang di dalam kain tersebut adalah Aisyah, adalah engkau. Itu terjadi selama 3 hari berturut-turut, ya, selama 3 hari. Jadi isyarat untuk menikahi Aisyah itu sudah ada dari dalam mimpi. Fa'aqul, maka kata Nabi, iyyaku hadza min indillahi yumdih, jika ini adalah perintah dari Allah, niscaya Allah akan, ya, mewujudkannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, Aisyah dikatakan sebagai istri Nabi di dunia dan di akhirat. Jibril pernah datang kepada Nabi SAW. Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata kepadanya, hadhihi imra'atuka fid dunya wal akhirah, ini adalah istrimu, maksudnya Aisyah, istrimu dan di dunia dan di akhirat. Kalau dikatakan ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat, berarti itu jaminan Aisyah masuk surga atau tidak? Jaminan masuk surga. Berarti ini bantahan kepada orang Syiah. Orang Syiah itu kan mengkafirkan Aisyah, ya, dan menuduh atau meneruskan tuduhannya Abdullah bin Ubay bin Salul kalau Aisyah itu melakukan perzinahan, wal iyadzubillah. Jadi ini adalah bantahan kepada orang Rafidhah. Kemudian di antara kemuliaan lainnya adalah Aisyah sebagai satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis. Ya, semua istri Nabi itu janda, bahkan Khadijah. Ya, tapi yang gadis hanya satu, yaitu Aisyah. Kemudian di antara kemuliaan yang lainnya, bahwasanya Nabi itu pernah bersaksi Aisyah sebagai wanita yang paling dicintainya. Ya, suatu hari Amr bin As. Jadi Amr bin As itu seorang sahabat senior, tapi masuk Islamnya belakangan. Ya, beliau ketika perang Badar ada pada barisan orang kafir, begitu juga ketika perang Uhud, begitu juga ketika perang Ahzab. Tapi ketika hampir Fathu Makkah, ini Amr bin As ini masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, Amr bin As ini karena dia memiliki kepiawaian dalam memimpin pasukan, maka Rasulullah pernah menugaskannya untuk memimpin suatu perang. Ya. Ketika memimpin perang tersebut, salah satu atau di antara pasukan tersebut di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ya, ada Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya dari sahabat-sahabat senior. Jadi Amr bin As yang baru masuk Islam memimpin sahabat-sahabat senior. Nah, otomatis secara hukum fikih ketika yang jadi panglima itu adalah yang akan menjadi imam sholat. Ya, jadi ternyata Amr bin As ini mengimami Abu Bakar, mengimami Umar, ya, mengimami Ali bin Abi Thalib. Kalau nggak salah juga Utsman bin Affan termasuk dalam barisan tersebut. Nah, dan ada kejadian-kejadian unik dalam perang tersebut yang mana intinya Rasulullah itu seperti membela Amr bin As, ya. Nah, kejadian-kejadian ini membuat Amr bin As merasa, ya, dia ada dalam hati Rasulullah. Jadi Amr bin As itu ngerasa, wah, saya baru masuk Islam, Rasulullah sudah mengamanahiku banyak hal dan telah membelaku di atas sahabat-sahabat yang senior yang lain. Jangan-jangan ini aku adalah orang yang paling dicintai Rasulullah, begitu. Itu dalam kesannya Amr bin As. Maka Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Kira-kira Amr bin As ini berharapnya jawabannya siapa? Anta, begitu kan? Apa jawaban Rasulullah? Aisyah. Jawaban Rasulullah adalah Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Dalam hati Amr, ya kalau itu jelas lah, itu istri Anda. Kata Amr, wa minar rijal, kalau dari laki-laki, kira-kira jawabannya siapa? Jawabannya Abuha, ayahnya Aisyah. Subhanallah. Dan di sini Rasulullah tidak mengatakan Abu Bakar, tapi Rasulullah mengatakan Abuha, ayahnya Aisyah. Jadi penegasan Aisyah 2 kali. Pertama disebutkan nama Aisyah, kemudian ayahnya Aisyah. Nah, untuk menunjukkan Rasulullah itu sangat mencintai Aisyah. Nah, dalam riwayat lain Amr bertanya lagi, "Tsummaman?" Kemudian siapa? Kira-kira jawabannya saya atau tidak ya, gitu kan, kata Amr. Ya, ternyata Rasulullah mengatakan Umar. Kemudian siapa lagi? Utsman. Kemudian siapa lagi? Ali. Nah, dalam benaknya
Amr bin As itu kan sahabat-sahabat senior yang wajar lah kalau masih di urutan top tier. Mungkin setelah ini saya, ternyata ya sampai banyak nggak ada nama Amr bin As. Kemudian kata Amr bin As, saya pun nggak jadi bertanya lagi ya, karena Nabi selalu menjawabnya dengan jujur. Beliau ingin mengatakan, biarlah kesan aku menjadi orang yang ada di hati Rasulullah itu ada padaku. Takutnya kalau saya cross check ternyata Rasulullah tidak terlalu menjadikanku sebagai orang yang paling ada di sisi hatinya, membuatku kecewa. Jadi biarkan saja. Saya tidak tahu apakah saya berada di peringkat berapa di hati Rasulullah SAW. Itu kisah Amr bin As ya. Taib. Nah, kabar cintanya Nabi SAW kepada Aisyah ini merupakan suatu yang sangat masyhur di kalangan para sahabat. Sehingga apabila mereka hendak memberikan hadiah kepada Nabi, mereka sengaja menunggu hari di mana Nabi SAW sedang bersama Aisyah, di hari gilirannya bersama Aisyah. Dan hal ini sampai membuat istri-istri Nabi yang lain pun protes. Aisyah berkata, "Kana an-nasu yataharrauna bihadayahum yaum Aisyah." Dahulu orang-orang biasa memberikan hadiah pada hariku, pada hari Aisyah, ketika Nabi sedang nginap di harinya Aisyah. Kenapa kira-kira kok para sahabat sengaja memberikan hadiah kepada Nabi di hari Aisyah? Karena tahu Nabi sedang dalam keadaan yang moodnya paling bagus. Nah, jadi ketika diberikan hadiah, ya Nabi juga akan ingat ya hadiah tersebut diberikan oleh siapa. Aisyah berkata, "Fajtama'a sawahibi ila Ummi Salamah." Maka madu-maduku pun berkumpul kepada Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini salah satu istri Nabi yang usianya paling senior. Nah, sehingga madu-madunya Aisyah, istri-istri Nabi yang lain itu berkumpul kepada Ummu Salamah untuk mengadukan ya perkara ini. Ya. Mereka berkata kepada Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, wallahi innan nasa yataharrauna bihadayahum yauma Aisyah." Demi Allah, sungguhnya para manusia ini sengaja memberikan hadiah pada hari Nabi sedang menginap di rumahnya Aisyah. Kata istri-istri Nabi, "Wa inna nuridul khaira kama turiduhu Aisyah." Dan kami juga menginginkan kebaikan sebagaimana Aisyah juga pingin. Saya juga pengen dong, kita juga pengen dong kecipratan hadiah-hadiah tersebut. Kenapa semuanya harus di harinya Aisyah? Famuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'muran nasa an yuhdu ilaihi haitsu makan. Maka perintahkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya agar memerintahkan para sahabatnya kalau mau memberikan hadiah itu berikan saja. Enggak usah sengaja dicari di mana Rasulullah sedang menginap di rumahnya Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, "Fadzakartu dzalika fadzakarat dzalika Ummu Salamah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Ummu Salamah pun melaporkan kasus ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya, fa'aradu anni. Maka ketika Ummu Salamah menceritakan keadaannya, Nabi pun berpaling dari Ummu Salamah. Falamma 'ada ilayya dzakartu lahu dzaka fa'aradu anni. Di kesempatan lain aku juga sudah membicarakan secara serius kepada Nabi tentang perkara ini, Nabi pun ya berpaling darinya, tidak ingin membicarakan masalah ini. Kemudian yang ketiga kalinya, maka Nabi pun berkata, "Ya Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah." Wahai Ummu Salamah, jangan kau sakiti aku pada perkaranya Aisyah. Fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin minkunna ghairiha. Demi Allah, tidak pernah turun wahyu kepadaku ketika aku berada di pelukan wanita di pelukan wanita selain Aisyah. Jadi satu-satunya istri Nabi yang wahyu pernah turun kepadanya di kondisi di dalam selimut istrinya itu hanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan kemuliaan yang besar yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apalagi Nabi juga tidak memerintahkan para sahabatnya untuk sengaja kalau mau kasih hadiah, kasih ya di hari Aisyah, enggak. Tapi orang-orang tahu aja kalau Nabi itu mood terbaiknya ketika sedang menginap di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan di riwayat lain ya yang berbicara tentang hal ini yang sampai turun tangan bukan hanya Ummu Salamah, tapi Zainab binti Rasulillah dan Fatimah binti Rasulillah. Ya bahkan anaknya juga ikut ya memproteskan hal ini, ingin mengatakan ya janganlah, bilanglah kepada sahabatmu kalau mau ngasih hadiah jangan di hari Aisyah. Bukan hanya Ummu Salamah yang melaporkan, tapi Zainab dan Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maka Rasulullah menjawab kepada putri-putrinya, Aisyah itu bintu Abi Bakar. Ya mau gimana lagi? Aisyah itu anaknya Abu Bakar, maksudnya anaknya sahabat saya. Ya mau gimana lagi? Ya wajar ketika para sahabat-sahabatku itu sengaja mencari harinya Aisyah ketika ingin mengirimkan hadiah. Sudah berapa keutamaan ini, Ibu? 4.
4 apa 5? Taib. Al-Bazzar pernah meriwayatkan dengan sanad yang hasan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu maupun yang akan datang, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Ibu-ibu sekalian, kalau didoakan itu oleh seorang yang kita anggap soleh, kita kira-kira kita senang nggak? Senang. Ada orang yang mendoakan, ibu semoga Allah mengampuni dosa ibu-ibu sekalian yang telah lalu maupun yang akan datang, yang nampak maupun yang tersembunyi. Senang kita kan? Apalagi yang doakan itu Nabi. Nah, dan Nabi itu doanya mustajab. Nah, Nabi pernah mendoakan hal tersebut kepada Aisyah. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, baik yang apa? Telah lalu maupun yang akan datang, yang nampak maupun yang tersembunyi. Aisyah pun tertawa terharu, ya senanglah, ya karena suamiku yang notabene Rasulullah, yang notabene doanya mustajab, mendoakan hal yang seperti ini kepadaku. Maka kata Rasulullah SAW, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Wahai Aisyah, demi Allah, itu adalah doaku yang aku panjatkan untuk umatku pada setiap sholat. Subhanallah. Ya, jadi Nabi itu berdoa pada setiap sholat, ya Allah, ampunilah dosa umatku yang apa? Yang terdahulu maupun yang akan datang. Kemudian yang nampak maupun tersembunyi maupun yang nampak. Ya, jadi lafaz doanya seperti ini. Ini boleh nih kita hafalkan bareng-bareng. Ya. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Kita ulangi lagi ya. Kalau nggak ada faedah setelah kita pulang dari sini selain hafal doa ini sudah cukup sebenarnya ya. Pelan-pelan ya. Baik. Ditulis pakai Latin boleh. Allahumma boleh ditulis. Allahumma ighfir. Nah gitu dulu. Allahumma ighfir. Kalau sudah bisa tulis Arab, tulis Arab. Atau saya kirim ke Bu Nuni saja. Nanti dikirim ke Taib. Ana tulis sebentar. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin ma taqaddama min dhanbiha min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Taib, anak kirim ke Bu Nuni, kemudian di grup kita baca bareng-bareng ya. Taib. Kalau sudah ditulis berarti pahalanya double insyaallah. Taib, anak kirim boleh Bu Nuni kirim ke broadcast ke grup. Sudah ya? Taib, kita baca bareng-bareng. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar
wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah umat Muhammad dosa-dosa mereka yang telah lalu maupun yang akan datang, yang mereka sembunyikan maupun yang mereka tampakkan. Bayangkan Nabi mendoakan kita pada setiap sholatnya dengan doa ini. Ini berarti Nabi itu kasih sayangnya tinggi atau tidak kepada kita nih? Tinggi, subhanallah. Tapi apa pengorbanan kita kepada Nabi? Apakah kita termasuk orang yang kalau datang hadis langsung kita amalkan, atau kita ya dahulukan hawa nafsu, padahal Nabi seberkorban ini untuk kita, ya. Ya, banyak di antara kita kalau dikasih tahu suatu ilmu dari Nabi SAW, suatu hidayah, dan dikasih tahunya dengan cara yang hikmah, tapi tidak langsung diamalkan, ya, tapi ditolak dulu dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Apa mau disalin dulu? Ini doanya mau disalin apa? Kalau mau disalin, ana berikan waktu 2 menit. Gimana Om? Enggak, cukup ya? Enggak, kok kayak ada gaduh, anak bingung ada apa nih. Taib, cukup. Ini berarti PR-nya dihafalkan dan diamalkan setiap habis membaca doa subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu kan doa-doa sujud ya. Ya, apalagi kalau ummahat biasanya sholat sendiri di rumah bisa sujud lebih lama. Kalau para ikhwan biasanya sujudnya terikat dengan sujudnya imam. Jadi ummahat bisa setelah doa sujud, doa ini, ya. Kalau kita mendoakan ini, sebenarnya itu bisa mengikis hasad dari diri kita. Biasanya para wanita itu diuji dengan ya hasad yang lebih besar daripada para lelaki. Biasanya wanita itu ya semangat untuk membanding-bandingkan kehidupan dengan yang lain itu lebih besar daripada laki-laki. Ini nyata, maksudnya saya sedang tidak berbicara untuk menyudutkan, tidak, tapi memang seperti itu, ya kan? Bisa dirasakan, memang seperti itu. Sebagaimana para laki punya ujian yang lain juga, ya, punya ujian yang lain. Ya, kalau kita bisa katakan para laki itu diuji untuk susah ghaddul basar. Ya, untuk pandangan tuh wanita dengan laki-laki lebih mudahan wanita. Wanita kalau ngelihat yang lawan jenis tuh nggak langsung, ya, pikirannya macam-macam. Tapi kalau laki-laki diuji, dia ketika melihat yang lawan jenis itu biasanya pikirannya lebih cepat untuk macam-macam. Itu ujian laki-laki. Nah, kita katakan ujian wanita, biasanya masalah hati untuk mengontrol hasad itu lebih berat daripada laki-laki. Nah, kalau kita membacakan doa ini, ya Allah ampunilah dosa umat Muhammad. Ya, umat Muhammad itu kan jumlahnya tidak terhitung. Ada dari keluarga, ada dari non keluarga, ada dari teman kantor, ada dari ya grup WhatsApp, semuanya umat Muhammad. Ada orang yang sedang kita hasati, ada orang yang punya nikmat lebih banyak daripada kita dan kita ingin kenikmatannya, kita doakan ampunan untuknya. Itu kan mengikis hasad, ya. Jadi doa ini penting, ya. Ya Allah ampunilah dosa umat Muhammad, ya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, yang mereka tampakkan maupun yang mereka sembunyikan. Taib. Ketika Rasulullah SAW di akhir wafatnya, ya, beliau kan sebagai suami memiliki banyak istri, beliau tetap harus bertanggung jawab untuk ya setiap hari itu pindah ya ke tempat istrinya yang lain, kemudian hari esoknya pindah ke tempat istrinya yang lain. Rasulullah SAW bersabda, innahu la yashukku alayya likhtilafu bainakunna fa'adhanna li an akuna inda ba'dikun. Kata Rasulullah, aku sudah di kondisi yang susah untuk setiap hari pindah ke rumah. Kalau harus dibopong untuk pindah ke rumah istri yang lain itu, kalau setiap hari aku melakukan ini udah berat. Maka tolong dong izinkan aku untuk menginap di salah satu rumah kalian saja, biar tidak pindah-pindah. Ya, jadi Nabi mengatakannya umum. Ya sudahlah, izinkan saja, semua sepakat untuk saya tinggal di satu rumah di antara kalian. Maka Ummu Salamah yang notabene adalah istri beliau yang paling senior, qad arafna man turidu Aisyah. Kami tahu kamu ingin siapa? Engkau ingin Aisyah radhiyallahu taala anha. Engkau ingin tinggal di hari-hari sakitmu ini di rumahnya supaya dirawat oleh Aisyah. Qad adinna laka wa kana akhiru zadihi minad dunya riqi utiya bisiwakin.
Maka Ummu Salamah pun mengatakan, kami semua sudah bersepakat untuk kau boleh tinggal di rumahnya Aisyah. Kata Aisyah, akhir hidupnya Nabi SAW itu ludahku bercampur dengan ludahnya ketika beliau bersiwak dengan siwak yang telah aku lembutkan. Jadi kan siwak itu kan keras, harus dikupas dulu kulitnya, kemudian ada kayak bulunya itu kan, itu masih keras dan harus di apa? Dikondisikan ya, dikunyah-kunyah sedikit supaya lembut. Nah, Aisyah melembutkan siwak sebelum dipakai oleh Nabi SAW sebelum beliau wafat. Nah, berarti kan air liurnya Aisyah bercampur dengan air liurnya Nabi SAW. Itu keutamaan Aisyah. Kata Nabi SAW, ungkuthihi ya Aisyah, tolong lembutkan bulu-bulu siwak ini. Fanakathuhu, maka aku pun gigit-gigit siwak tersebut. Wa qubida baina hajari wa nahri wa dufina fi baiti. Dan Nabi SAW itu meninggal di pelukanku dan beliau dikuburkan di rumahku, sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata, dakhala Abdurrahman ibnu Abi Bakrin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke rumahnya Nabi, ya ke rumahnya Aisyah juga. Abdurrahman bin Abu Bakar itu siapanya Aisyah? Hah? Saudaranya. Saudara satu ayah apa saudara kandung? Satu ayah atau satu kandung? Abdurrahman tadi, coba lihat catatannya. Kandung dong berarti, kandung ya. Ibunya namanya siapa? Rumah Mumtaz, insyaallah. 100 berarti ujiannya. Nah, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke rumahnya Nabi, ya ke rumahnya Aisyah juga. Wa ana musnidatuhu inda rabbi. Wa ana musnidatuhu ila sadri, dan aku sedang kondisi menyandarkan beliau ke pangkuanku, ke dadaku. Jadi Rasulullah sedang tergeletak sakit sebelum beliau wafat. Jadi Abdurrahman itu masuk di kondisi Rasulullah sedang, atau Aisyah sedang memangku Nabi, memangku kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi, dan Abdurrahman sedang menggunakan siwak yang basah. Jadi Abdurrahman masuk itu dalam keadaan bersiwak. Fa abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarah, maka Rasulullah pun melihatnya dengan tajam seperti mengisyaratkan ingin siwak tersebut. Maka Aisyah pun mematahkannya, mematahkan bagian yang dipakai Abdurrahman, berarti kan tinggal sisa yang bersih ya. Fa qadimtuhu wa tayyabtuh, maka aku memotongnya dan memperbaikinya. Thumma dafa'atuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan bersiwak. Fastan nabihi, kemudian Rasulullah pun bersiwak dengan siwak tersebut. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istannastinanan ahsana minhu, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang lebih baik daripada itu. Jadi cara terakhir Rasulullah bersiwak itu cara yang paling sempurna, itu kata Aisyah. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ah, ketika Nabi sudah selesai bersiwak, beliau pun mengangkatkan tangannya atau jarinya dan beliau mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, di tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi, di tempat yang tinggi. Maksudnya ditawarkan. Jadi para nabi dan rasul itu ketika mau meninggal ditawarkan, masih mau hidup di dunia ya, atau membersamai Tuhannya di tempat yang tinggi. Maka Nabi pun menjawab fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, mau di tempat yang tinggi, mau di tempat yang tinggi, mau di tempat yang tinggi. Maka Rasulullah pun wafat. Aisyah mengatakan ma tabaina hakinati wa dhakinati, beliau meninggal di antara dadaku dan leherku ya. Jadi di pelukannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah juga terkenal salah seorang ya sahabat yang sangat dermawan atau sangat zuhud, karena mewarisi kedermawanannya dari ayahnya. Abu Bakar termasuk seorang sahabat yang pernah beberapa kali menginfakkan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Seluruh hartanya, bukan sebagian hartanya, seluruh hartanya ya. Muawiyah bin Abu Sufyan, salah seorang khalifah ya setelah zamannya Hasan bin Ali. Jadi kan khalifah itu urutannya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan sebentar. Hasan bin Ali, kemudian baru Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian anaknya Yazid bin Muawiyah. Nah, di zamannya Muawiyah menjadi khalifah kaum muslimin, beliau pernah mengirimkan, ya disebutkan 100.000 kepada Aisyah. Apa itu 100.000? Bisa dirham, bisa dinar. Mau dirham pun juga sudah banyak ya. Apalagi dinar. Kalau dirham itu dari apa? Dari perak. 100.000 keping perak. Itu sudah banyak.
Tapi di dalam riwayat tidak disebutkan apakah Muawiyah itu mengirimkan 100.000 dirham atau 100.000 dinar. Maka Aisyah pun membagikan 100.000 dirham tersebut kepada madunya. Jadi beliau tidak pelit, ya, dapat 100.000 beliau bagi-bagiin kepada seluruh istrinya. Karena memang seluruh istrinya Nabi SAW sepeninggal Nabi, ya tidak ada suaminya. Ya, jadi Aisyah pun membagikan harta tersebut kepada madu-madunya. Dan dikatakan bahwasanya yang menanggung nafkahnya para istri Nabi setelah Nabi meninggal itu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Pernah juga Aisyah ya diberikan 2 kantong yang besar berisikan dengan isinya semua ada dirham. 2 kantong besar isinya dirham. Isinya 100.000 ya, 50.000. Maka Aisyah pun langsung memanggil budaknya atau pembantunya untuk membawakan nampan. Gunanya adalah untuk menuangkan dirham-dirham tersebut kemudian dibagikan kepada kaum muslimin yang fakir. Maka Aisyah pun membagikan sampai menjelang sore. Ketika sore budaknya mengatakan ketika sore Aisyah mengatakan, "Ya jariyah faturi." Wahai pembantuku, tolong ambilkan makananku. Apa kata pembantunya? Wahai Aisyah, seandainya tadi kamu menyisakan 1 dirham saja kita bisa beli daging. Sekarang kita nggak ada makanan, subhanallah. Jadi dia baru bagi-bagi ratusan dirham sampai lupa untuk menyimpan 1 dirham. Ya, padahal seandainya dia menyimpan 1 dirham, setidaknya malam itu beliau bisa makan dengan daging, tapi sudah nggak ada. Ya, maka kata Aisyah, ya jariyah la tu'annifini, lau adzkartini la fa'altu. Jangan cela aku. Tadi kalau kamu ingetin suruh nyisain 1 dirham, aku akan sisain. Kenapa kamu nggak ingetin tadi? Setidaknya kita bisa makan daging pada malam hari ini. Itu yang berkaitan dengan beberapa kemuliaan Aisyah. Masih ada waktunya nih ibu-ibu? Masih panjang. Tapi sebenarnya ada kisah bagus tentang Aisyah yang berkaitan dengan fitnahnya orang munafik terhadap Aisyah, yang mereka mengatakan Aisyah telah melakukan berzinahan waliyadzubillah dengan seorang laki-laki yang bernama Safwan bin Mu'attal. Ini kisahnya penuh dengan hikmah ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Aisyah berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hendak melakukan perjalanan safar, maka beliau pun mengocok undian. Jadi ada nama-nama istri beliau kemudian dikocok. Siapa yang keluar undiannya itulah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam safar. Dan ketika itu Nabi ingin safar untuk melakukan peperangan yang disebut dengan Ghazwatul Muraisi', ya, perang Al-Muraisi' atau Banil Mustalik. Maka yang keluar ketika itu adalah namanya Aisyah. Maka Aisyah pun menemani Nabi SAW pada safar tersebut. Kata Aisyah, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha. Nabi pun mengocok nama-nama istrinya dan ternyata fa kharaja sahmi, yang keluar adalah namaku. Fa kharajtu ma'ahu ba'dama nazala al-hijab. Aku pun keluar pada safar tersebut setelah ayat hijab turun. Maksudnya apa? Jadi dahulu ya perintah hijab itu tidak langsung ada di awal Islam. Awal-awal Islam itu wanita-wanita masih boleh tidak harus menggunakan jilbab ya. Jadi sebagian laki-laki masih mengenal sebagian perempuan karena pernah melihat di masa sebelum turunnya ayat hijab. Ayat hijab yang dimaksud adalah surat Al-Ahzab ayat 59. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anakmu dan kepada istrinya orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, sebelum ayat ini turun, jilbab tidak wajib. Nah, Aisyah bercerita, perang ini aku ikuti ya, atau aku menemani Nabi dalam safar ini setelah ayat hijab turun. Ini ada tujuannya kenapa Aisyah menyebutkan ini. Tujuannya adalah karena nanti ketika Aisyah ketinggalan rombongan, maka Safwan bin Mu'attal ngelihat Aisyah sendirian, nggak ada yang menemani, dan Safwan bin Mu'attal tahu ini Aisyah. Tapi Safwan bin Mu'attal tidak berbicara lebih lanjut karena menjaga kehormatannya.
karena pernah melihat Aisyah sebelum ayat hijab. Jadi sudah kenal Safwan bin Mu'attal karena pernah melihat wajah Aisyah. Aisyah mengatakan, fasirna hatta, beliau mengatakan, wa ana uhmalu fi haudajin wa anzala fi. Pada perang tersebut aku dibawa di atas tandu, ya, dan aku turun untuk melakukan hajat. Beliau ingin ke toilet, ya. Setelah beliau ke toilet, dan ketika itu kaum muslimin itu sudah mendekat, ini pulang ya, selesai dari Ghazwatul Muraisi, kaum muslimin itu perang, kemudian selesai. Ketika perjalanan menuju Madinah, ternyata Aisyah itu turun di rest area, tapi kaum muslimin yang membawa haudajnya Aisyah atau tandunya Aisyah itu, karena Aisyah ketika itu masih sangat muda, sekitar umur 12-an tahun, dan kondisi badannya masih sangat ringan, mereka nggak tahu kalau tandunya itu kosong. Ketika Aisyah pergi ke toilet dan ketika kembali, beliau merasa ada kalungnya yang hilang atau putus, beliau kembali lagi, dan ternyata ketika Aisyah balik lagi, kaum muslimin sudah berangkat, jadi sudah meninggalkan rest area, ya. Nah, maka Aisyah pun sendirian, maka beliau di situ sampai ketiduran, dan akhirnya Safwan bin Mu'attal datang, dan ketika melihat itu adalah Aisyah, Safwan bin Mu'attal mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi Safwan bin Mu'attal enggak mengatakan apapun selain istirja. Dan Aisyah ketika itu pun terbangun dengan ucapannya innalillahinya Safwan bin Mu'attal. Ya, Safwan bin Mu'attal. Maka Safwan bin Mu'attal pun turun dari untanya dan mempersilahkan Aisyah untuk menaiki untanya. Dan akhirnya Safwan bin Mu'attal pun menuntun Aisyah di atas dan Safwan di bawah. Ya. Dan mereka sama sekali tidak melakukan pembicaraan sama sekali sampai datang ke Madinah, ya. Ketika sampai datang ke Madinah maka orang-orang pun mulai menyebarkan desas-desus, dan yang paling bertanggung jawab untuk menyebarkan fitnah tersebut adalah seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi beliau ini atau dia ini sangat hasad kepada Nabi. Sebelum Nabi datang ke Madinah, orang Madinah itu awalnya ingin menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai pemimpinnya mereka, pemimpin di Madinah. Tapi ketika Nabi datang, ternyata yang dijadikan pemimpin Nabi. Maka Abdullah bin Ubay ini sangat hasad. Nah, itulah yang membuat dia nggak mau beriman kepada Nabi. Jadi hasad sama Nabi. Nah, ketika ada melihat pemandangan ternyata Aisyah pulang bersama Safwan bin Mu'attal, ya, maka ini pun dijadikan kesempatan untuk menyebarkan fitnah kalau di keduanya itu pernah terjadi hubungan, ya, perselingkuhan wal iyadzubillah. Maka Aisyah mengatakan, fahalaka man halaka fiyya wa kana alladhi tawalla kibral ifki Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka celakalah orang-orang yang terjerumus karena telah melakukan fitnah terhadapku, dan orang yang paling besar perannya dalam menyebarkan fitnah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ra'sul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafik. Faqadimnal Madinah, kami pun tiba di Madinah. Fashtakaitu syahra, kebetulan ketika Aisyah datang ke Madinah, beliau langsung merasakan sakit selama 1 bulan. Jadi desas-desus gosip itu pun tersebar di Madinah, tapi Aisyah nggak dengar selama 1 bulan. Wan nasu yufiduna fi qawli ahlil ifki, orang-orang mulai ramai membicarakan fitnah tersebut. Wala ash'uru bi syai'in min dzalik, dan aku tidak sadar kalau aku sedang dibicarakan dan sedang jadi bulan-bulanan. Wa yuribuni fi waj'i, dan yang membuatku curiga, ini Aisyah belum sadar tapi curiga, anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki, aku tidak mendapatkan sisi kelembutan Nabi yang mana aku biasanya dapati ketika aku sedang sakit. Kok selama 1 bulan ini Nabi sikapnya biasa saja padahal aku sedang sakit. Nah, innama yadkhulu alayya fayusallim, yang Nabi lakukan itu hanya masuk bertemu saya dan salam, kemudian mengatakan kaifatik, bagaimana kabarmu, fayan sorif, maka Nabi pun pergi. Jadi di kondisi Aisyah sakit pun Nabi tidak terlalu terlihat lembut kepada Aisyah, karena Nabi juga mendengarkan fitnah tersebut. Fadzalikal ladzi yuribuni, inilah yang membuatku curiga. Wala asy'uru bisyarri hatta kharajat ba'dama natihtu, aku tidak mengetahui fitnah ini sampai aku mulai sehat dan aku keluar, ya, menemui manusia. Ceritanya Aisyah itu lumayan mulai mengetahui fitnah ini adalah ketika Aisyah dengan Ummu Mistah. Jadi Ummu Mistah ini punya anak namanya
Mistah ya kan, Ummu Mistah. Ummu Mistah ini anaknya tantenya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar punya tante. Nah, tantenya ini punya anak namanya Ummu Mistah. Berarti dia dengan Abu Bakar apa? Sepupu ya. Nah, Ummu Mistah ini berarti kan masih keluarganya Aisyah, masih keluarganya Abu Bakar. Dan Mistah ini, anaknya Ummu Mistah termasuk orang yang menyebarkan fitnah. Padahal dia keluarganya Aisyah. Nah, ditambah lagi Abu Bakar itu juga menafkahi Mistah. Nah, jadi Abu Bakar itu terkenal dermawan. Dia juga ya menafkahi bukan hanya anak dan istri dan keluarganya saja, tapi sampai kerabatnya. Hatta Mistah pun dinafkahi oleh Abu Bakar karena memang kebetulan Mistah itu miskin. Nah, ketika Aisyah dengan Ummu Mistah itu keluar untuk mengeluarkan hajat ya ke kamar mandi, ketika pulang Ummu Mistah terpeleset. Ketika terpeleset, Ummu Mistah mengatakan ta'isa Mistah. Ya, sungguh celaka Mistah. Nah, Aisyah bingung, loh kok ada ibu mendoakan celaka untuk anaknya? Kata Aisyah, apakah kamu mendoakan kecelakaan kepada orang yang syahida Badron, yang pernah mengikuti perang Badar? Nah, Mistah kebetulan pernah ikut perang Badar. Ngapain kamu celah anakmu, apalagi anakmu ini pernah ikut perang Badar? Kenapa Anda mengatakan ta'isa Mistah? Maka kata Ummu Mistah, kamu belum dengar kabar? Nah, jadi Ummu Mistah juga bingung. Aisyah kok belum tahu? Padahal Mistah itu termasuk orang yang gencar menyebarkan fitnah tersebut. Kata Ummu Mistah, "Aihantah, awalam tasma'i ma qal?" Wahai anakku, tidakkah kau dengar apa yang Mistah katakan? Qultu, kata Aisyah, "Wa madzak?" Apa yang dia katakan? Fa akhbaranil khabar fazdattu maradan ala maradi. Ia lalu menceritakan kabar itu kepadaku. Maksudnya ngasih tahu kalau ternyata Mistah itu termasuk yang menyebarkan fitnah. Kata Aisyah, fazdattu maradan ala maradi. Maka sakitku tambah parah. Jadi kan sebulan sakit dan sudah lumayan membaik, ketika mendengar ternyata Mistah yang masih keluarga, ditambah dia yang dinafkahi oleh ayahnya ternyata juga termasuk orang yang menyebarkan fitnah, kok bisa air susu selama ini dibalas dengan air tuba? Kata Aisyah, aku tambah sakit. Falamma raja'tu ila baiti wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama thumma qala kaifatikum. Aku pulang ke rumah, Rasulullah menemuiku dan hanya bertanya, gimana kabarmu? Udah itu saja. Enggak ada kelembutan yang biasa Aisyah dapatkan. Nah, Aisyah pun minta izin kepada kepada Rasulullah. Atadzanu li an atiya abawai. Nah, perhatikan nih. Jadi Aisyah tahu Rasulullah itu juga termakan framing atau hoax, ya kan? Maka Aisyah juga enggak langsung mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Enggak ada muqaddimah wahai Rasulullahnya, tapi langsung bilang, kamu izinkan enggak aku bertemu dengan orang tuaku? Jadi Aisyah sedikit menurunkan kadar kesopanannya. Ya, jadi itu wajar ya. Namanya juga lagi ada masalah. Kadang kita kalau lagi masalah sama suami ya sedikit kurang sopan kan. Nah, ini Aisyah juga mengatakan atadzanu li an atiya abawai. Apakah engkau mengizinkan aku bertemu dengan kedua orang tuaku? Nah, tapi Aisyah masih menjaga adab. Aisyah enggak langsung keluar rumah begitu saja. Tapi beliau tetap meminta izin kepada suaminya. Maka Rasulullah pun mengizinkan. Wa ana hina idzin uridu an astayqinal khabara min qibalihima fa adina li fajitu abawai. Aku ingin cross check kabar ini dan tanya langsung kepada kedua orang tuaku. Maka Aisyah berkata, "Ya ummatah, wahai ibu, ma yatahaddatsun nas? Manusia ini sedang membicarakan apa?" Qalat ya bunayyah, wahai anakku, hawwini alaik, tenang, ya. Kamu tenang saja. Fa wallahi laqallama kanat imra'atun wadi'ah 'inda rajulin yuhibbuha, laqallama kanat imra'atan wadi'atan 'inda rajulin yuhibbuha laha dharair illa katharna 'alaiha. Anakku, tenanglah. Demi Allah, jarang sekali ada wanita cantik yang dicintai suaminya dan memiliki madu, maksudnya istri lain, yang tidak banyak difitnah oleh mereka. Maksudnya begini, engkau cantik, engkau muda, engkau favoritnya suamimu. Nah, karena kau memiliki ini, maka wajar ketika banyak yang nggak suka. Begitu maksudnya ibunya. Nah, jadi ibunya itu sedikit ingin memberikan hiburan kepada Aisyah. Wajar kalau kamu difitnah karena sainganmu banyak. Maka Aisyah pun menangkap kabar kalau ternyata benar manusia sudah membicarakan ini. Kata Aisyah, subhanallah wa qad tahaddatsan nasu bihadza. Subhanallah, ternyata orang-orang sudah menceritakan hal ini, sudah membicarakan hal ini. Fa bakaitul lailata hatta la yarqa hatta la yarqa ali dam'un wala aktahila binaumin thumma asbahtu abki. Maka aku pun pada malam hari itu menangis enggak berhenti, air mataku mengalir dan aku tidak bisa tidur, dan di pagi hari aku masih
menangis. Maka Nabi pun meminta pendapat kepada keluarganya. Yang pertama adalah Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Usama bin Zaid ini anaknya siapa? Usama bin Zaid, berarti anaknya siapa? Anaknya Zaid. Zaid ini siapanya Nabi? Ada yang kenal tidak? Zaid bin Harithah. Hah? Anak angkatnya Nabi. Zaid bin Harithah anak angkatnya Nabi. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah. Berarti Usamah ini siapanya Nabi? Cucu angkat, Mumtaz. Cucu angkat, ya kan? Cucu angkat. Nah, Rasulullah meminta pendapatnya Usamah bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib nggak usah dijelaskan siapa ya. Ali bin Abi Thalib siapa? Hah? Hah? Sepupu. Ya kan, Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib itu pamannya Rasulullah kan, saudaranya Abdullah. Nah, berarti Ali itu sepupunya Nabi. Oke, jelas ya. Jadi Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib ini kerabatnya Nabi atau masih keluarga. Nah, Rasulullah meminta pendapatnya Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Gimana pendapat kalian? Ya, gimana pendapat kalian? Nah, kalau kata Usama bin Zaid, "Ma na'rifu illa khairan." Kami nggak tahu keluargamu itu kecuali kebaikan. Jadi istrimu ini saya yakin suci, gitu. Kalau Ali bin Abi Thalib jawabannya sedikit diplomatis, ya. Beliau mengatakan, ya, secara makna, kalaupun istrimu itu suci, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak suci, ya Anda bisa cari kok wanita lain banyak, begitu kata Ali. Meskipun suci pun sekarang lagi gonjang-ganjing di tengah manusia, banyak kok wanita lain yang bisa engkau nikahi. Itu jawaban dari Ali. Kata Ali, silahkan tanya sahabatnya yang bernama dengan Barirah. Jadi Barirah itu sahabat bestinya Aisyah. Jadi banyak sekali hadis yang menceritakan kebersamaan Aisyah dengan Barirah. Jadi Barirah ini budak, tapi bestian banget sama Aisyah. Yang nanti membedakan Barirah jadi status budak itu Aisyah. Jadi Aisyah membayarkan harga Barirah kepada majikannya Barirah. Jadi Barirah sama Aisyah ini besti. Nah, Rasulullah bertanya kepada Barirah, kamu curiga sesuatu nggak tentang bestimu ini, tentang istriku? Maka kata Barirah, enggak. Ya, aku taunya Aisyah itu orang baik dan dia masih kecil. Ya, dia masih kecil. Dia masih umur 12 tahun. Saya nggak punya pikiran Aisyah melakukan hal-hal yang senonoh. Maka Rasulullah pun menemui Aisyah di rumahnya Abu Bakar dan Umar. Di rumahnya Abu Bakar. Ketika itu Aisyah sedang di rumah orang tuanya, dan ketika Rasulullah SAW itu masuk ke rumah Aisyah, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, atau berkata kepada Aisyah, jika engkau memang tidak melakukan hal tersebut, atau jika engkau suci, maka Allah akan firmankan atau Allah akan turunkan wahyu tentang kesucianmu. Tapi kalau engkau telah melakukan hal tersebut, maka silahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampun kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba apabila bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, Aisyah pun menangis, ya. Beliau mengatakan, demi Allah, ya, kalau aku katakan aku suci, padahal memang aku suci, Allah tahu aku suci, kalian tidak akan percaya. Tapi kalau aku katakan aku melakukan sesuatu, padahal Allah tahu aku itu suci, kalian percaya. Jadi kalian tuh cuma pengen menunggu kabar kalau aku nggak suci kan, gitu kata Aisyah, ya. Dan kata Aisyah, aku tidak mendapati permisalan yang tepat pada saat ini kecuali perkataan ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Ya'qub alaihissalam, yang mengatakan fasabrun jamil, ya. Solusi saat ini adalah tinggal sabar saja. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah adalah tempat meminta pertolongan terhadap apa yang kalian sifati. Itu perkataan Aisyah. Nah, maka tidak lama kemudian Rasulullah SAW pun kedatangan wahyu, dan seperti biasa ketika Rasulullah kedatangan wahyu itu, keadaan beliau seperti gemetar, kemudian keluar keringat, dan keringatnya bukan seperti keringat yang bintik-bintik, tapi keringatnya yang bundar-bundar, menetes deras. Padahal saat itu masih kondisi musim dingin. Nah, ketika keadaan seperti itu, orang tahu Rasulullah sedang turun wahyu kepadanya. Nah, ketika turun wahyu, maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, Allah telah mensucikanmu dari atas langit yang ketujuh. Nah, Abu Bakar dan istrinya, maksudnya ayahnya Aisyah dan ibunya, mengatakan, qumi ila Rasulillah, berdirilah dan sambutlah Rasulullah SAW, karena kamu telah dikabarkan penyuciannya dari atas langit, dari Al-Quran. Maka
kata Aisyah, aku tidak mau menemui Rasulullah, aku hanya ingin memuji Allah. Jadi Aisyah masih ada sesuatu dengan suaminya. Jadi aku nggak mau langsung terima kasih sama suamiku. Yang aku ingin terima kasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. La aqumu ilaihi inni ahmadullah. Aku nggak mau ketemu suamiku, aku hanya ingin memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, aku tidak menyangka ya ternyata Allah sampai menurunkan ayat yang dibaca ya di dalam surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 21. Ya. Yang Aisyah harapkan itu hanya Rasulullah melihat di mimpi kalau aku itu suci. Dah itu saja yang aku harapkan. Tapi aku tidak menyangka ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 ayat yang mengabarkan tentang kesucianku. Nah, di antara orang yang menyebarkan fitnah itu adalah saudarinya Zainab binti Jahash. Jadi Zainab binti Jahash itu salah satu siapanya Nabi, istri Nabi. Aisyah mengatakan Zainab itu sainganku. Jadi bisa dikatakan orang yang paling cantik dari istrinya Nabi itu selain Aisyah, Zainab. Ada yang mengatakan Sofiyah juga. Nah, Nabi sendiri pernah dalam suatu hadis ya, beliau melihat perempuan dan itu membuatnya tertarik. Maka Nabi pun mendatangi Zainab. Nah, itu. Kemudian Nabi mengatakan apabila kalian melihat perempuan, kemudian ada yang membuatmu tertarik, maka datangilah istrimu karena yang ada padanya gitu kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan itu setelah mendatangi Zainab. Jadi kata Aisyah, Zainab itu sainganku. Tapi ketika datang kabar tersebut, Zainab hanya mengatakan aku nggak mau bicara, aku nggak mau dengar. Aku diem-diem aja. Aku taunya Aisyah itu orang baik. Maksudnya Aisyah mau mengatakan, Zainab meskipun dia sainganku, dia nggak mengambil kesempatan ini untuk memperburuk keadaanku, enggak. Tapi kebetulan justru saudarinya Zainab binti Jahash, yaitu Hamnah binti Jahash, justru yang ya ingin provokasi, ya ingin menjadikan Zainab itu kedudukannya di atas Aisyah dengan menyebarkan fitnah buruk tersebut. Ini berkaitan dengan hadithul ifk, ya, hadithul ifk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat khususnya untuk para pembicara, begitu juga untuk para hadirin sekalian, dan semoga yang bisa kami sampaikan ini dapat diamalkan daripada faedah-faedah keutamaan Aisyah dan menjadi pengingat bahwasanya Aisyah adalah istri Nabi SAW yang memiliki banyak kemuliaan, dan semakin membuat kita ingin mempelajari tentang sirah Nabi SAW, begitu juga sirah para istrinya, sirah para sahabiat, dan sirah para sahabat yang lain. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Belum? Baiklah, saya yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika seorang tadi kriteria untuk laki-laki menikahi istri adalah karena ada apa ya? Maksudnya ada unsur misalnya menolong seperti itu ya, Ustadz. Ada apa? Ya ada unsurnya untuk mensejahterakan, menolong atau ya seperti itu. Pertanyaannya gini Ustaz, gampang aja sih. Seandainya seorang laki-laki itu menikah yang kedua atau berpoligami itu, tapi memandangnya itu dari sisi kecantikan dan keturunannya aja, itu seperti apa Ustaz? Bagaimana? Kan zaman sekarang hatta Ustaz kayaknya ada yang seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana jika ada seorang laki-laki yang menikahi karena kecantikannya dan keturunannya, terutama agamanya juga sih. Bagaimana gitu? Ya, bagaimana? Ya bagus kalau ada terutama agamanya. Ini maksudnya mau nikah pertama, nikah kedua ini? Nikah yang kedua. Oh, nikah yang kedua. Karena istri pertama berarti kan belum memuaskan, terus mencari lagi begitu. Gimana? Iya, sebenarnya. Jadi saya mau katakan poligami itu syariah yang tinggi. Syariah yang tinggi. Kita harus mengimani itu bagian dari syariat. Ya. Kalau kita melihat atau mempelajari sirah Nabi SAW dalam berpoligami, ya, kemudian kita bandingkan dengan orang zaman sekarang yang berpoligami, oh kita dapati langit dan bumi, gitu. Jadi itu, ya. Kalau pertanyaan tadi lebih ke person, saya nggak tahu. Tapi secara umum kalau orang menikahi
wanita yang lain karena ada unsur agamanya, kemudian karena kecantikan. Ini 2 poin memang suatu hal yang harus, kecantikan itu relatif ya. Ya, relatif ya. Kalau kita mau menikahi perempuan, ya cari yang secara pandangan kita cocok, kemudian agamanya baik. Agama baik itu bukan berarti harus hafidhah. Ini juga salah kaprah juga. Ya, atau agama baik berarti dia sholatnya tahajudnya 2 jam gitu, enggak ya. Sholat tahajud 5 menit juga bisa mengatakan itu baik ya. Jadi baik itu artinya kewajibannya dikerjakan, hak suami dipenuhi, itu artinya baik, itu simple seperti itu. Nah kemudian cantik, nah itu kriteria yang Nabi ajarkan ya. Ketika Nabi melihat ada seorang sahabat yang menikah tapi tanpa nazar, kata Nabi mengatakan undur ilaiha, lihat dulu, jangan langsung dinikahin ya, bisa jadi kamu nggak cocok. Kata Nabi fa inna fi a'yunil ansari syai'a, sesungguhnya di matanya orang Ansor itu ada hal yang bisa jadi kamu nggak suka gitu. Jadi silahkan lihat dulu, itu kata Nabi. Jadi paras itu penting ya. Kemudian satu agama atau agamanya baik, kata Nabi fadhfar bidzatid din taribat yadak ya, pilihlah yang punya agama. Nah, tapi kalau tadi konteksnya ke poligami, nah saya nggak bisa berfatwa tentang persen bagaimana karena biasanya pertanyaan bagaimana ini yang dimaksudkan orang tertentu ya kan, padahal kemudian jawaban saya takutnya dibawakan ke kemana. Jadi saya hanya jawab secara umum, kalau menikah karena agama itu baik. Tapi kalau orang mau berpoligami, ya hendaknya dia mempelajari cara Nabi dalam berpoligami. Jangan hanya mengambil poligaminya saja, tapi tidak mengambil bagaimana cara poligami. Begitu ya. Khusus poligami mengutamakan yang membutuhkan ya Ustaz. Membutuhkan itu maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya mengutamakan perempuan yang dalam keadaan kondisi butuh ditolong. Yang ya itu kita bilang lagi. Kalau Nabi ketika menikahi para wanita seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Jadi beliau menikahi Ummu Salamah yang kondisinya janda, punya 1 anak atau lebih. Ya Salamah itu sendiri. Kemudian Nabi menikahi Hafsah yang baru dicerai oleh suaminya. Nabi juga menikahi Ummu Habibah yang janda juga. Ya. Karena ada kemaslahatan, beliau ingin mengajarkan, beliau ingin menarik hati ayahnya yaitu Abu Sufyan. Kemudian beliau menikahi kebanyakan janda yang gadis cuma 1 ya. Yang sering dipuji cantik ya, itu dalam buku-buku disebut Aisyah, Zainab dan Sofiyah. Yang lain bisa jadi cantik, tapi kalau mau kita highlight yang cantik 3 dari 11, atau Khadijah kalau ditambah ketika masih muda. Begitu, ternyata seperti itu Nabi berpoligami, subhanallah ya. Dan 1 Saudah yang sangat tua, tapi secara senior keagamaan Ummu Salamah di atas yang lain. Tapi yang paling tua itu Saudah binti Zam'ah, wallahu a'lam. Yang lainnya ada yang bertanya? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pada waktu Nabi lagi sakaratul maut gitu ya, Pak Ustadz, itu kan cuman bersama Aisyah doang. Kenapa kok istri-istri yang lain tidak kumpul gitu? Maksudnya gitu. Apa itu tidak boleh apa bagaimana? Syukran. Karena kematian itu nggak ada yang tahu pertama. Jadi pertama Nabi itu sudah sakit. Namanya sakit itu kan ya orang punya kebutuhan. Sebagian di antara istri Nabi ada yang punya anak, ya kan, anak yang bukan dari Nabi, punya kebutuhan. Nah memang kebetulan ketika itu sedang memang di rumahnya Aisyah secara sepakat, memang tidak lagi ada istri yang lain. Tapi kalau memang Nabi mengizinkan atau Aisyah mengizinkan istri yang lain masuk, nggak ada masalah, ya diizinkan. Nah ini kebetulan bukan istrinya yang masuk, bahkan iparnya, sahabatnya ya, ada gitu. Yang ada, yang ketika wafat hanya ada Abdurrahman saja. Abdurrahman. Ya karena nggak ada yang tahu secara persis detik berapa, menit berapa Nabi meninggal. Jadi yang ada ketika Nabi meninggal hanya 2 orang saja, Abdurrahman dan Aisyah. Bahkan Abu Bakar saja taunya telat, agak telat. Abu Bakar sahabat paling terdekatnya taunya setelah Umar. Setelah udah heboh dulu kalau Nabi meninggal, baru Abu Bakar datang dan menengahi dan meredamkan emosinya Umar ketika itu. Dan kisahnya masyhur. Jadi orang punya kesibukan. Gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita kan punya anak laki-laki nih.
kalau misalnya mau cari jodoh gitu ya Ustadz ya, itu yang sesuai dengan tadi Ustadz bilang harta, terus apa agamanya, terus kecantikannya gitu kan ya Ustadz ya. Tapi kalau misalnya dari sisi lain gitu kan, kita sebagai orang tua juga misalnya kalau dari segi menurut dia kayak wajahnya gitu, menurut dia kan yang Ustadz bilang tadi relatif kan. Nah kalau menurut kita terus akhlak kan kadang-kadang gini loh Ustadz, anak-anak itu beda gitu loh pendapatnya sama kita pengennya bagaimana, mereka dapetnya yang gimana gitu loh Ustadz. Nah minta pencerahannya Ustadz. Baik. Kalau kita punya anak laki-laki, ya, kalau dia mau nikah, kita didik dulu apa yang perlu dia persiapkan untuk menikah. Yang dipersiapkan sebelum menikah itu banyak hal. Kalau di masyarakat awam biasanya selalu faktor ekonomi. Kamu bisa apa? Kamu mau ngasih anak orang apa, begitu kan? Itu hal yang nggak ada masalah, wajar ya dituntut. Namanya mau menikah kan berarti mau bertanggung jawab. Gitu. Tapi kita juga perlu ya memberikan bekal secara ilmu. Ya, apa saja sih kewajibanmu? Apa saja sih hak-hakmu? Apa saja sih kewajiban istrimu dan apa hak-haknya? Itu penting. Mungkin di lain kesempatan kita bicara tentang hak suami istri kalau berikan kemudahan. Tapi intinya kita harus berikan seperti kelas atau tambahan ilmu tentang fikih keluarga kepada anak kita yang mau menikah itu sebagai anak laki-laki. Nah, ketika dia mau menikah, dia pilih faktor dari 4 faktor yang Nabi sebutkan, karena kecantikan, karena nasab, dan karena hartanya, dan yang terakhir karena agamanya. Ya, Nabi yang paling tekankan itu yang pertama agama, yang kedua kecantikan. Nih, agama dan kecantikan. Nah, itu kalau ada perbedaan antara kita dengan anak kita, kalau masih bisa didiskusikan, ya bisa didiskusikan khususnya yang terkait dengan agama, didiskusikan, nggak ada masalah. Seperti misalkan calonmu ini seperti ini. Kalau menurut mamah dan papa seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Ya, mungkin ada 2 pendapat, ada 2 calon. Orang tua pengennya yang A, anak pengennya yang B. Coba kita pertimbangkan secara agamanya, secara akhlaknya. Oh, yang B plusnya ini, A plusnya ini, didiskusikan saja. Tapi kalau masalah wajah, bisa kita kan yang menjalani itu anak gitu. Jadi relatifnya itu lebih ke anak yang nggak mungkin kalau kita bilang cantikan ini loh, gimana anak bilang cantikan ini, kita bilang cantikan itu. Tapi kalau akhlak dan agama bisa jadi pertimbangan. Yang B ini mungkin secara finansial lebih matang daripada yang A, tapi yang B secara usia lebih tua daripada yang A. Kira-kira mau nggak bareng-bareng dulu. Nah, agak susah-susah dulu di awal, ya. Tapi seumuran. Tapi dengan yang B agak beda umur, tapi dia lebih mapan, misalkan seperti itu boleh, itu didiskusikan saja, nggak ada masalah. Tapi kalau wajah, saya rasa anak yang punya keberhakan lebih daripada orang tua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga punya anak laki-laki seperti Bu Iit. Adakah doa yang khusus dari saya sebagai orang tua untuk anak laki-laki saya supaya dia mendapatkan istri yang soleha, sayang sama dia, sayang sama saya, dan sayang sama semua keluarganya? Doa, mohon doanya apa Ustaz? Baik. Kalau doa secara khusus, Anda tidak tahu dari Nabi. Tapi doa-doa Nabi itu sifatnya jami' mani', singkat padat. Contoh doa Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhilah azab api neraka. Kebaikan di dunia kan mencakup semua yang tadi diisyaratkan oleh Ibu. Boleh kita ketika membaca doa itu di hati kita punya maksud lain. Jadi secara spesifik kita punya maksud tertentu dan Allah Maha tahu hati kita. Nggak ada masalah. Kemudian ketika membaca doa tersebut dibaca lagi doa yang tadi, maksudnya dengan bahasa Indonesia, itu juga tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala Sami'un Mujib, Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Wallahu a'lam. Dan kalau tentang doa, ya jangan lupa doa itu juga ada adab-adabnya, seperti dalam keadaan bersuci, kalau bisa di waktu-waktu mustajab,
Bukan berarti kalau tidak di waktu mustajab tidak mustajab, enggak, tetap mustajab. Kemudian di dalam ketika sujud atau setelah sholat, ya, kemudian menengadahkan tangan, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dahulu, istighfar, ya, kemudian mulai doa, doa yang panjang, kemudian tutup dengan sholawat. Atau setelah memuji Allah, kemudian sholawat dahulu, istighfar, minta doa, ditutup dengan sholawat dan hamdalah, ya. Dan ketika kita berdoa banyak menyebutkan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Itu kalau nggak salah sudah disebutkan oleh Ustadz Fuad dalam kajian Ad-Dawa. Itu di awal-awal kita dibahas tentang doa itu kan, benar ya? Anak tidak ikut kajian tapi pernah baca bukunya, jadi anak tahu. Wallahu a'lam. Cukup? Cukup insyaallah. Taib. Jika cukup kami cukupkan, dan apabila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya itu datangnya murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita amalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa kita, ya. Sebagaimana mengumpulkan kita di majelis ini, Allah kembali pertemukan kita kelak di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.